Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran kedua. Siapkan buku dan alat tulis kalian. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu 1. Melalui pengamatan terhadap contoh berbagai gambar ilustrasi, siswa dapat menjelaskan ragam gambar ilustrasi. 2. Melalui pengamatan gambar cerita, siswa dapat membuat cerita sesuai dengan gambar secara tepat. 3. Melalui kegiatan membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi gerak ikan di air dengan benar. Edo semakin menyukai kelinci. Selain bulunya lebat, gerakannya juga lincah. Sayur kesukaan Edo juga sama dengan makanan kelinci, yaitu wortel. Sekarang, ayo kita mengamati gambar cerita. Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. 2. Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Tiga. Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. 4. Semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan dua kaki. Apa itu gambar cerita? Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua macam, yakni gambar yang berupa foto dan gambar tangan. Ragam gambar ilustrasi. Yang pertama, cergam. Yang kedua, komik. Yang ketiga, pamflet. Yang keempat, sampul. Yang kelima, kartun. Yang keenam, karikatur. Yang pertama, cergam, cerita bergambar. Cergam fokus pada narasi dan teks cerita. Gambar hanya pelengkap. Yang kedua, komik. Komik merupakan gambar berurutan yang membentuk alur cerita. Teks ceritanya padat dan ringkas, disampaikan lewat percakapan bersifat lucu dan menghibur. Yang ketiga, pamflet. Pamflet selebaran berupa tulisan, ada yang disertai gambar dan ada yang tidak. Pamflet bertujuan untuk menyampaikan pesan
atau informasi kepada pembaca. Yang keempat, sampul. Sampul adalah bagian buku berupa gambar ilustrasi yang mewakili isi buku tersebut. Yang kelima, kartun. Kartun merupakan gambar lucu yang mewakili suatu tokoh karakter, peristiwa, atau kejadian tertentu. Yang keenam, karikatur. Karikatur merupakan gambar yang menunjukkan objek seseorang dengan karakter tertentu, dibuat mirip dan tidak membentuk jalinan cerita. Lalu, bagaimana ya cara menggambar ilustrasi? Pertama, siapkan alas. Bisa berupa kertas atau kanvas atau kain. Pilih salah satunya ya. Yang kedua, siapkan pewarna. Langkah pembuatannya, yang pertama, kalian menentukan gagasan. Gagasan bersumber dari bacaan, yang mana kalian memilih tokoh karakternya. Kemudian kejadiannya atau peristiwa yang sedang dilakukan dan juga suasananya. Setelah itu, yang kedua, kalian membuat sketsa. Sketsa itu rancangan dari gagasan kalian. Biasanya berupa coret-coretan tentang tata letak dan ukuran dari objek tersebut. Kemudian yang ketiga, pewarnaan. Nah, pewarnaan ini sesuka hati kalian. Kalian bisa menggunakan warna asli atau juga bebas sesuai imajinasi kalian sendiri. Edo sudah menggambar ilustrasi dengan tema hewan kesayangan. Edo menggambar Siti dan kucing kesayangannya. Seperti ini. Kalian juga bisa menggambar dengan tema yang sama, sesuai yang ada di buku tema halaman 11. Selanjutnya, kalian kerjakan juga halaman 12. Ada gambar cerita tentang kelinci, kalian susun dan karang tentang ceritanya ya. Masih ingatkah kalian bagaimana cara gerak kelinci? Kelinci bergerak dengan 2 kaki depan dan 2 kaki belakang yang panjang dan kuat untuk melompat. Sekarang amati hewan-hewan berikut ini. Yang pertama, burung. Burung bergerak dengan sayap dan kakinya. Sayap untuk terbang dan kakinya untuk berjalan. Yang kedua, kambing. Kambing mempunyai 2 pasang tungkai kaki, 2 kaki depan, dan 2 kaki belakang. Kaki kambing berfungsi untuk berjalan, berlari, dan melompat. Yang ketiga, rusa. Rusa bergerak dengan 4 kakinya yang kurus, namun sangat kuat dan lincah. Yang keempat, kucing. Kucing mempunyai 2 pasang tungkai, 2 kaki depan dan 2 kaki belakang, berguna untuk berjalan, berlari, dan melompat. Yang kelima, kadal. Kadal memiliki 2 pasang tungkai depan dan 2 tungkai belakang. Kadal bergerak secara merayap sebab memiliki kaki-kaki yang pendek. Yang keenam, monyet. Monyet bergerak dengan tangan dan kakinya. Monyet juga memiliki ekor yang kuat untuk bergelantungan di pohon. Coba kalian simak bacaan berikut ini. Gerak ikan di air. Ikan memiliki sistem gerak yang unik.
Sistem gerak ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal ini karena ikan hidup di air. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan, serta mengurangi hambatan saat berenang. Ikan bergerak dengan menggunakan sirip dan ekornya. Ikan juga memiliki gelembung renang. Nah, anak-anak, apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Demikianlah pembelajaran hari ini anak-anak. Marilah kita akhiri dengan doa. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.